Plak. Dengan kesal Aluna memukul lengan Saga, karena memergoki pria itu tengah menatap dadanya. Gadis itu menggeram dalam hati, ternyata seperti ini menikah dengan pria dewasa. Otaknya selalu dipenuhi oleh kemesuman yang tak bisa dicegah. Dasar mesum, serga Aluna. Dia segera saja melindungi dadanya dengan tas selempang yang tadi bergelayut di bahunya. Aduh, sakit nah. Kenapa kamu barbar sekali sih? Seminggu saja hidup bersama kamu, bisa patah semua tulang aku, omel Saga. Karena istri kecilnya itu suka sekali memukulnya. Makanya Om, punya mata itu buat melihat yang bermanfaat. Kenapa selalu saja melecehkan aku? Ketus Aluna. Dia segera saja turun dan berjalan menuju ke rumah mewah itu. Saga hanya terkekeh geli, setelah menutup pintu mobil, pria itu menyusul Aluna. Mata pria itu tahu, objek mana yang bisa digunakan untuk vitamin mata, jelas Saga, seolah menjawab pertanyaan Aluna tadi. Keduanya sudah masuk rumah yang sepi itu. Tak terlihat keberadaan Ranti dan Dinara, entah kemana dua wanita beda usia itu. Ma! Teriak Saga. Membuat Aluna kaget, dan berjingkat. Astaga Om, kayak di hutan saja. Santai dong panggilnya, kata Aluna. Rumah ini besar nah, jika tidak berteriak Mama pasti tidak akan dengar, jawab Saga. Benar saja, Ranti yang tengah ngobrol dengan Dinara di lantai atas sontak kaget saat mendengar teriakan dari bawah. Siapa ya Din? Guman Ranti. Seperti suara Abung Ma. Ayo kita lihat Ma, kata Dinara. Dinara dan Ranti segera turun ke lantai bawah. Aduh, ada menantu Mama ternyata di bawah. Apa kabar sayang? Saga nggak nakal, kan? Ranti sontak memeluk tubuh mungil sang menantu, setelah lebih dulu cipika-cipiki. Baik Ma, tidak kok. Suami Una baik dan sayang banget sama Una, dusta Aluna. Syukur jika begitu, kamu bilang saja sama Mama kalau dia berulah ya. Bak Putri sendiri, Ranti gegas menggandeng tangan Aluna dan mengajak duduk di sofa. Din, ambil minuman yang segar buat kakak ipar kamu, titah Ranti pada sang putri yang berdiri di anak tangga paling bawah. Buat abang juga Din, seperti biasa. Jus jeruk tanpa gula, tambah Saga, dan dia duduk bersama dua wanita beda usia itu. Ih, bikin sendirian bang. Kenapa ikut-ikutan sih? Serga Dinara dengan malas. Baiklah, uang saku bulan depan aku tahan, kata Saga dengan santai. Dia tahu sang adik tak akan lagi membantah. Selalu saja mengancam, gerutu Dinara, sambil berlalu ke dapur. Ada apa nak? Kenapa pagi-pagi sudah ada di sini? Tanya Ranti pada kedua orang, anak dan menantunya itu. Kata suamiku, mau pamitan sama Mama sambil ambil barang-barang penting yang harus dibawa ke rumah kami Ma, jawab Aluna malu-malu. Iya Ma, aku mau ambil beberapa berkas di ruang kerjaku dulu. Juga mau bawa beberapa baju yang belum ada di rumah baru kami, kata Saga. Dia berdiri dan menaiki tangga menuju lantai atas. Apa tidak istirahat saja dulu di kamar ga? Teriak sang mama. Tidak Ma, kapan-kapan kami menginap di sini, tolak Saga. Baiklah nak, Mama tunggu ya, kata Ranti. Kemudian dia mengajak Aluna berbincang, sengaja bersikap seramah mungkin agar sang menantu tidak canggung padanya. Lani menghentikan tangisannya saat mendengar suara ketukan pada pintu rumahnya. Sebelum membuka pintu, dia terlebih dahulu mengusap air matanya hingga kering, tak mau jika sang tamu curiga padanya. Ceklek. Mas Riko. Lani sontak tercekat, saat mendapati Riko sudah ada di depan matanya. Hai Lan, apa aku boleh masuk? Tanya Riko lagi. Maaf mas, di luar saja ya. Aku sendirian di rumah, nanti bisa timbul fitnah, jawab Lani dengan wajah bersalah. Oh, iya. Maafkan aku ya, nggak apa-apa di luar juga yang penting bisa melihat wajah kamu, gombal Riko. Haish, Mas Riko ini seperti remaja saja. Ayo duduk mas,
aku buatkan kopi ya? Tanya Lani dengan ramah. Boleh, jangan terlalu manis ya. Ujar pria yang sudah duduk di kursi teras itu, sembari tersenyum manis. Mas Riko nggak suka manis, takut diabetes. Cecar Lani. Iya, soalnya wajah kamu saja sudah terlalu manis, ditambah kopi manis, aku takut kena diabetes, kata Riko. Gombal, kata Lani dengan wajah bersemu merah. Dia segera masuk dan membuat kopi buat tamunya. Hanya butuh waktu 5 menit saja dia sudah keluar lagi, dan membawa nampan berisi kopi dan 1 piring kue brownies. Makasih sayang, kata Riko, melempar senyum manis pada Lani. Sedetik kemudian dia menyeruput kopi panas itu, manisnya benar-benar pas. Sama-sama mas, dari rumah saja atau dari mana mas? Tanya Lani. Aku dari rumah, sengaja mau ke sini. Maaf kemarin nggak bisa datang ke pernikahan Una, aku benar-benar menyesal, jawab Riko. Tidak apa mas, tapi bukankah kemarin seharusnya libur ya mas? Kok masih kerja juga? Tanya Lani. Iya, biasanya libur. Karena kemarin ada meeting yang mendadak dan tak bisa ditunda akhirnya aku harus datang. Apa acaranya lancar? Tanya Riko. Dia memutar tubuhnya, hingga menghadap ke arah Lani. Alhamdulillah mas, semua lancar, jawab Lani. Alhamdulillah, dan aku kesini ingin menanyakan, bagaimana kita selanjutnya? Tanya Riko. Hah, gimana maksudnya mas? Tanya Lani dengan hati berdebar kencang. Dia tahu ke arah mana pertanyaan Riko, tapi dia pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura sayang, aku ingin secepatnya menikahi kamu, kata Riko. Apa mas sudah yakin mau menikah dengan janda anak 1? Tanya Lani. Apa masalahnya? Aku juga duda, jawab Riko. Apa mas nggak akan kecewa, jika aku nggak bisa ngasih anak sama mas Riko? Tanya Lani. Tidak apa, tujuan aku menikahi kamu bukan karena ingin punya anak, ya walau nantinya akan dapur bonus anak alhamdulillah, jawab Riko. Tapi, bagaimana dengan orang-orang di pabrik mas? Pasti nanti mencemooh dan merendahkan aku, kata Lani. Dia merasa takut sendiri, bagaimana pandangan para karyawan yang lain jika tahu dia menikah dengan seorang HRD tampan seperti Riko. Kamu harus resign jika sudah menikah dengan aku. Gaji aku meskipun tidak terlalu besar, insya Allah cukup untuk menafkahi kamu sayang, kata Riko. Dia memberanikan diri menarik tangan Lani dan menggenggamnya erat. Tapi, aku gimana kalau hanya di rumah saja mas? Pasti akan bosan, kata Lani. Kamu kerja sama suami kamu ini yang, sejak Una kecil hingga dia akhirnya menikah kamu sudah bekerja keras, saatnya kamu membahagiakan diri sendiri, kata Riko. Lani terdiam. Benar apa yang dikatakan Riko, dia hampir tak ada waktu untuk sekedar menyenangkan diri sendiri. Seluruh waktunya habis untuk bekerja dan saat di rumah sudah lelah dan langsung tidur. Lani tidak pernah memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri. Aku akan berusaha membahagiakan kamu sayang, hanya cukup percaya padaku saja. Kita menikah ya? Tanya Riko. Lani tersenyum manis. Kemudian mengangguk pasrah. Sontak saja Riko tersenyum lebar, dan segera mengecup punggung tangan sang wanita. Aku akan segera mengurus semuanya. Nanti pindah ke rumah aku ya, jika sudah menikah, kata Riko. Terserah mas saja, jawab Lani. Baiklah, 1 minggu lagi kita akan menikah. Akan segera aku urus semuanya, kata Riko. Lani hanya mengangguk saja, dia tak mau membantah. Toh dia juga suka pada Riko. Aluna sudah menikah, dan dia juga berhak bahagia dengan caranya sendiri. Apa art yang aku mau sudah mama dapatkan? Tanya Saga, begitu dia selesai berkemas. 1 koper besar berisikan pakaian kerja dan perlengkapannya sudah siap dibawa. Tak lupa Saga membawa tas kerjanya yang berisikan surat-surat penting dan berharga. Sudah, besok sudah bisa mulai kerja. Namanya Mbak Siti. Dia janda anak 1, usianya 35 tahun.
Janda cerai, karena suaminya selingkuh dan memilih selingkuhannya daripada istri dan anaknya, jelas ranti panjang lebar. Astaga, lengkap banget mah. Nggak sekalian dijelaskan mantan suaminya namanya siapa, terus wanita yang jadi selingkuhannya itu siapa, kata Saga, menggelengkan kepalanya tak percaya dengan sang mama. Hei, mencari asisten rumah tangga harus teliti ga? Karena jika salah, mereka bisa menjadi penyebab rumah tangga majikan hancur. Awas saja jika kamu kepincut sama Siti, kata Ranti. Tatapan penuh peringatan diberikan. Astaga ma, aku tidak akan sebodoh itu cari wanita selingkuhan. Nggak level. Ketus Saga. Di mana harga diriku, jika harus tertarik dengan seorang pembantu? Aluna hanya mengamatinya saja perdebatan ibu dan anak itu. Tak lama Dinara datang membawakan minuman untuk Saga dan Aluna. Setengah hati gadis itu meletakkan di atas meja. Tepat di depan Saga dan Aluna. Heh, kenapa wajahmu ditekuk begitu? Kamu nggak ikhlas buatin minum abang? Sergah Saga. Ikhlas bang, jawab Dinara. Silakan bang, Kak Una. Dalam hati Dinara agak geli juga memanggil Aluna kakak, secara usianya bahkan lebih tua dari Aluna. Tapi tetap harus dibiasakan, karena gadis itu sudah menjadi istri abangnya. Makasih Kak Dina, sahut Aluna malu-malu. Sebenarnya dia bingung juga, harus memanggil Dinara apa. Loh kok Kak Dina, panggil saja nama sayang. Karena dia adalah adik kamu sekarang, ujar Ranti. Tapi usia Una lebih muda ma, kata Aluna. Tidak masalah, kamu tetap kakaknya, kekeh Ranti. Iya ma, jawab Aluna. Mama titip Saga ya, jewer saja jika nakal. Mama ikhlas kok, kata Ranti. Dia terkekeh geli, dan Dinara maupun Aluna ikut tertawa juga. Kompak sekali ya kalian, ayo Una cepat habiskan minum kamu, kita harus segera pulang, titah Saga. Iya, jawab Aluna. Jangan lupa kasih alamatku yang lengkap ma, pada calon asisten rumah tanggaku, ingat Saga lagi. Iya mama tahu, jawab Ranti. Bima baru saja sampai di depan apartemen Flo. Dan seperti biasa dia berusaha untuk membukanya, karena sudah hafal angka yang harus ditekan agar pintu terbuka. Tapi keningnya berkerut saat pintu tak kunjung terbuka, mesti dia sudah beberapa kali menekan nomor yang seperti biasa. Saat dia tengah kebingungan, ada penghuni apartemen yang lain berhenti dan mengatakan sesuatu yang membuat dia shock. Mas sedang mencari penghuni apartemen ini? Tanya wanita itu. Iya mbak, apa tidak ada di dalam? Tanya Bima sembari tersenyum penuh hasrat. Bagaimana tidak, wanita itu sangat cantik dan segar, jangan lupakan bentuk tubuhnya yang seksi dan menggoda. Sepertinya dia sudah pindah mas, tadi aku lihat keluar dari dalam membawa koper besar, jelas wanita itu. Apa? Seru Bima. Sepertinya penghuni apartemen ini sudah pindah mas, tadi aku lihat dia keluar dengan membawa koper besar, jelas wanita seksi itu. Apa? Bima sontak saja kaget. Mata pria itu melotot tajam. Kedua tangan mengepal kuat. Kurang ajar, berani sekali dia pergi meninggalkan aku. Akan aku cari kemana saja kamu pergi Flo, geramnya dalam hati. Enak saja, setelah aku kehilangan semuanya, kamu ingin pergi dari aku. Mas, usik wanita dengan dress merah menyala yang begitu pas melekat di tubuhnya. Wanita itu tampak memamerkan penampilannya yang menarik. Iya mbak. Maafkan aku, jika begitu aku permisi. Makasih atas informasinya mbak, kata Bima, tersenyum manis. Tapi di dalam senyum manis itu tersimpan bisa yang melumpuhkan dan mematikan. Mas tunggu sebentar. Apa mas kekasih Flo? Tanya wanita itu menyelidik. Mampir ke apartemen aku yuk, tenang saja nggak ada siapa-siapa di sana, kata wanita itu. Tanpa menunggu jawaban dari Bima, dia langsung saja menyeretnya dan membawa masuk ke apartemen yang berjarak beberapa unit dari tempat Flo. Bima hanya menurut saja. Toh dia juga sudah tak punya tempat lagi.
Pekerjaan juga sepertinya dia akan dipecat oleh Bella. Pria itu duduk dengan tenang di sofa ruang tamu. Sembari melayangkan pandangan ke seisi ruangan, sepertinya wanita ini cukup kaya raya. Terbukti barang-barang yang ada di dalamnya, terlihat mewah dan berkelas. Mangsa yang empuk, batin Bima dengan licik. Oh ya, kenalkan aku Jenny, Mas siapa kalau boleh tahu? Tanya wanita yang mengaku bernama Jenny. Dia tampak berusaha menarik perhatian Bima dengan gerakan yang memikat. Aku Bima, sahut Bima singkat. Flow itu. Jenny menggantung ucapannya, dia sengaja ingin menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Bima. Dalam hati Jenny sungguh sangat tertarik dengan sosok Bima. Dia wanita murahan, dengan manis dia menggoda dan menerayu aku. Setelah apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, kini dia pergi meninggalkan aku. Bahkan aku hancur dan istriku juga sudah mengusir aku dari rumah, kata Bima, membuat cerita dusta, seolah dia yang terzolimi. Dia harus membangun cerita semenyedihkan mungkin, agar Jenny simpati padanya. Tentu saja dia tak akan mengumbar kebusukannya sendiri. Bima sengaja ingin menjerat dan membuat Jenny terjerat pesonanya. Astaga, kasihan sekali kamu Mas. Jika mau, tinggal saja di sini. Tenang saja aku punya bisnis sendiri dan aku tidak akan merepotkan kamu. Cukup setia dan selalu ada di samping aku saja sudah cukup, kata Jenny. Jenny mendekati Bima dan mulai bersikap akrab. Sontak saja mendapatkan undangan gratis dari seorang wanita, tak dia sia-siakan. Bima merespons dengan ramah, menunjukkan ketertarikan. Apakah ini sebuah undangan? Apa kamu yakin, aku adalah pria bebas yang tak punya apa-apa, kata Bima, menegaskan sekali lagi. Dia tak mau dianggap pria benalu saja, walau sebenarnya memang iya. Tidak masalah, aku tidak butuh uang. Karena aku sudah punya semuanya. Kita adalah orang yang sama-sama menyukaimu kebebasan, aku tidak mau terikat dan kamu butuh wanita tanpa ikatan juga. Aku bisa memenuhi kebutuhan kamu Mas, kata Jenny. Baiklah, kita adalah pasangan simbiosis mutualisme. Aku akan pastikan kamu puas bersama aku, kata Bima. Dengan kompak keduanya berdiri dan melangkah menuju kamar. Ini kamar kita Nah, kata Saga, saat keduanya sudah sampai di kediaman baru Saga. Sebuah rumah yang cukup mewah dengan lantai 2. Terletak di kawasan perumahan mewah di kota ini. Di depan ada 2 penjaga keamanan yang siap sedia menjaga perumahan ini. Setiap hari ada 2 pasang penjaga yang bergantian berjaga. Kamar kita Om. Mata Aluna memindai seisi kamar luas yang didominasi warna abu-abu itu. Ada ranjang big size dengan bed cover warna abu tua, lemari besar yang menyatu dengan dinding, ada sofa single yang cukup besar. Mungkin cukup untuk menampung 1 orang tidur dengan cukup nyaman. Walau begitu Aluna tak akan mau jika disuruh tidur di sana. Saga hanya berdeham saja. Pria itu meletakkan koper sembarangan, setelah itu membanting tubuhnya di ranjang. Dengan posisi kaki menjuntai ke bawah. Capeknya, gumam pria itu. Om mau langsung tidur, bersih-bersih dulu sana Om, kata Aluna, menatap heran pada sang suami. Bisa tidak panggilan Om itu diganti, berasa seperti Sugar Daddy dan Sugar Baby saja, protes Saga tak nyaman. Apa kata orang jika mendengar panggilan yang lucu itu? Mereka pasti mengira keduanya Om dan kepolisian. Tidak bisa. Tegas Aluna. Dia berjalan menuju lemari dan berniat menata pakaiannya di sana. Setelah pintu lemari terbuka, ternyata masih banyak tempat yang kosong di sana. Tentu saja, ini adalah rumah baru. Pasti Saga masih jarang tidur di sini. Pakaianku jangan lupa ditata Nah, titah Saga. Pria itu mulai memejamkan matanya. Sepertinya enak tidur sebentar saja. Aluna mencebik. Nanti saja, aku juga mau tiduran saja dulu. Rumah sendiri ini, buat apa buru-buru?
Dengan santai Aluna juga ikut merebahkan tubuhnya di sisi yang kosong. Saga tersentak saat merasakan pergerakan di ranjang. Dia mendonggak dan mendapati Aluna yang berbaring di atasnya. Dasar bocah, tadi sok-sok nasehati orang, sekarang dia sendiri juga mau tidur, batin Saga. Dan pria itu merangkak naik, kemudian berbaring tengkurap di sisi Aluna. Tak lama kemudian terdengar suara dengkuran halus dari pria itu. Pertanda dia sudah tertidur. Saga memang tipe orang yang mudah sekali tidur, baru saja menempel di bantal sudah pasti akan terbang ke alam mimpi. Saga dan Aluna bahkan masih terlelap hingga petang menjelang. Gadis itu kaget saat terjaga berada di dalam dekapan Saga. Dengan nyaman dia bahkan berbantalkan lengan kokoh Saga. Aluna menatap wajah tampan sang suami dengan kagum. Siapa yang tidak akan terpesona dengan ketampanan Saga, rahang yang tegas, bibir yang sensual dan merah tanda tak pernah tersentuh nikotin, hidung mancung dan jangan lupakan tatapan mata Saga yang bisa menenggelamkan hati dan jiwa. Haish, kenapa aku jadi mengagumi dia sih? Ini tidak benar. Aku tidak boleh jatuh cinta pada dia. Enak saja, biarkan saja dia yang nantinya bucin sama aku, Aluna bermonolog dalam hati. Setelah itu dia berusaha untuk bangun tapi Saga malah menarik pinggangnya, hingga dia terjerembab lagi ke dalam dekapannya. Apa sudah puas memandangi aku? Tanya Saga tiba-tiba, dan anehnya mata pria itu masih betah terpejam. Dari mana dia bisa tahu kalau aku memandanginya, batin Aluna dengan malu. Pasti dia besar kepala dan berpikir aku jatuh cinta sama dia. Apaan sih Om, siapa juga yang memandang Om? Kata Aluna. Dia berusaha untuk bangun dan turun dari ranjang. Dia sudah tak punya muka lagi di depan Saga. Sudahlah, nggak usah bohong. Memang aku ini terlalu tampan. Tidak ada wanita yang tidak terpesona oleh ketampanan aku, kata Saga tergelak. Dia suka menatap wajah Aluna saat tengah malu begitu. Sungguh menggemaskan. Apaan sih Om? Perutku lapar Om. Apa ada makanan di lemari es? Tanya Aluna. Entahlah, aku rasa tidak ada. Kamu mandi saja dulu biar aku pesankan makanan untuk kita, jawab Saga. Oke Om, makasih ya. Wajah Aluna sontak ceria. Dia segera masuk ke dalam kamar mandi, tak peduli dengan Saga yang hanya bisa menatapnya dengan heran. Ternyata menyenangkan juga dia, walaupun kadang kecerewetannya membuat aku pusing, batin Saga, dan pria itu segera memesan makanan buat mereka berdua. Di dalam kamar mandi Aluna begitu menikmati aktivitas mandinya. Karena dia tak pernah mandi memakai shower seperti saat ini, dan di rumahnya tidak ada kamar mandi di dalam. Jika ingin mandi harus keluar kamar, karena tempatnya ada di belakang bersebelahan dengan dapur. Ah, ternyata enak juga jadi orang kaya. Mandi saja begini nyamannya. Ada air hangat juga. Mau berendam ada bathtub besar. Ah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Aluna terus saja bermonolog dalam hati. Aluna tampak sangat menikmati kenyamanan mandi di kamar mandi yang mewah. Masa bodoh mereka menikah tanpa cinta. Yang paling penting Saga bisa bertanggung jawab dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, ayo keluar. Apa kamu pingsan di dalam? Teriak Saga di luar. Tanpa terasa Aluna sudah cukup lama berada di kamar mandi. Gadis itu terlalu senang hingga lupa waktu. Iya Om, ini sudah mau selesai. Balas Aluna berteriak. Dan dia memutuskan untuk mengakhiri mandinya. Tapi, dia lupa membawa baju ganti ke kamar mandi. Semenjak bajunya sudah dia lempar ke keranjang baju kotor. Aku keluar pakai apa ini, masa ia harus telanjang? Tidak apa-apa sih, bukankah Saga adalah suaminya, tapi masalahnya mereka menikah bukan karena cinta. Dan Aluna tak mau diterkam Saga jika belum ada cinta dalam hati pria dewasa itu. Tiba-tiba mata bulatnya bersinar saat melihat deretan handuk bersih di sebuah rak. Akhirnya ada handuk penyelamat. Dan Aluna segera mengambil satu dan membelitkan di tubuhnya,
tak apa walau hanya bisa melindunginya sebatas dada dan setengah pahanya saja, daripada dia harus telanjang bulat. Agak ragu dia keluar dari kamar mandi, berharap Saga tak ada di dalam kamar. Tapi naas, baru saja dia membuka pintu, sosok Saga sudah berdiri di depan pintu dengan berkacak pinggang. "Oh Om," kata Aluna sontak, meremas ujung handuknya, saking gugupnya. "Sit. Apa-apaan ini?" Saga mengumpat dalam hati, saat melihat tubuh setengah polos yang ada di depan matanya. Aluna tampak terkejut dan canggung dengan situasi tersebut. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.